Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayong dari Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Ekonomi semester 6. Kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati atau benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya, sehingga dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Penggolongan sumber daya alam terbagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Yang ketiga, sumber daya alam energi. Yang keempat, sumber daya alam ruang. Dan yang terakhir, ada sumber daya alam waktu. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi yaitu bila yang dimanfaatkan adalah sumber daya alam tersebut, contoh batu kapur dan tanah liat, diolah menjadi semen sebagai bahan bangunan. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang terbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan, disebut sumber daya alam nabati dan hewani. Yang ketiga, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Yang keempat, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Contoh, tempat tinggal, tempat bermain, ruang untuk mencari mata pencaharian, contohnya perikanan dan pertanian. Yang kelima, sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu sulit dibayangkan karena adanya waktu terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contoh, musim kemarau sulit mendapatkan air akibat mengganggu tanaman pertanian. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang tidak merusak. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara ekofisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan serta efisiensi dan memikirkan kelangsungan dan kelanjutan sumber daya alam tersebut. Dan selanjutnya, kerusakan sumber daya alam. Kerusakan sumber daya alam diakibatkan oleh pengelolaan tanpa perhitungan. Bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, perikanan. Yang ketiga, teknologi dan industri. Yang keempat, pencemaran. Yang kelima, banjir. Yang keenam, angin topan. Dan yang terakhir itu ada musim kemarau. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sumber daya alam merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian dari semua orang karena memiliki peranan penting bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Banyak manfaat selama ini telah dinikmati oleh manusia, hanya saja manusia begitu kurang mengerti bagaimana cara untuk melestarikannya. Oleh karena itu, pertama kita harus tahu jenis-jenis sumber daya alam itu sendiri. Sekian materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.